Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Alfiatur Rosida, NIM 2041050404016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu kemarin. Yang pertama yaitu pengertian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Yang kedua ada jenis-jenis kuantitatif dan pengertiannya. Yang pertama ada korelasi. Metode korelasi ini merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Yang kedua ada deskriptif, yaitu salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Kemudian ada kausal komparatif, merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Nama populer dari macam-macam metode penelitian kuantitatif ini adalah ex post facto. Yang keempat yaitu komparatif, yaitu berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Yang kelima, eksperimen, merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Yang keenam, survei, digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencederaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang terakhir, inferensial, yaitu merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Adapun cara menentukan hipotesis yang pertama yaitu hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan dapat diukur. Yang terakhir yaitu hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel. Ada dua pendekatan, yakni deduktif dan induktif, sedangkan menyusun hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Kemudian cara menentukan populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian itu berstatus sebagai objek penelitian jika populasi itu bukan sebagai substansi yang diteliti seperti hasil produksi. Yang kedua, populasi penelitian itu berstatus sebagai sumber informasi seperti manusia dan dokumen. Dalam pengambilan sampel yang diperhatikan adalah bahwa karakteristik yang ada dalam populasi harus terwakili oleh sampel. Kemudian yang kelima yaitu teknik analisis data. Menurut Sugiono, merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden populasi atau sampel terkumpul dan kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden referensi. Kemudian ada pengujian validitas, yaitu ada tiga. Yang pertama, pengujian validitas konstruksi, yaitu untuk menguji validitas konstruksi dapat diuraikan pendapat dari ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, ada pengujian validitas eksternal, yaitu instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara eksternal dan internal. Ada tiga cara, yakni tes race test, ada ekuivalen, gabungan dan gabung keduanya. Secara internal dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.